Allah, zat yang tunggal, zat yang esa, la ilaha illahu. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu hu. Siapa hu? Hu-nya Allah tuh. Yang menjadi persoalannya Bapak Ibu. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang nyata. Tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Kenapa manusia juga belum mampu melihat dan menyaksikan Allah yang wujud semata-mata itu? Itu disebabkan Bapak Ibu, karena manusia itu sudah terdinding dengan keakuan dirinya. Makna terdinding dengan keakuan dirinya, karena dia masih memandang ada wujud yang lain selain daripada Allah. Ada Allah, ada dirinya. Ada Allah, ada sesuatu. Padahal dia sendiri tidak menyadari. Sesungguhnya dirinya itu bukanlah dirinya. Karena dirinya tidak ada. Dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu itu sebenarnya bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu. Dirimu itulah wujud nyatanya rupa diri aku, kata Allah. Kalau masih ada diri kita, masih ada yang lain selain Allah, berarti Allah itu belum dikatakan ahad. Ahad itu artinya? Ahad. Apa beda ahad dengan wahid? Kalau artinya apa tuh? Wahid apa artinya? Satu. Kalau ahad? Satu atau tidak? Wahid satu, ahad juga satu. Kalau wahid satu, ahad satu, ada enggak bedanya situ? Ada. Kalau ahad, satu-satunya. Kalau satu-satunya, tidak ada duanya. Kalau tidak ada duanya, tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Hanya dia satu-satunya. Kalau wahid satu, ada duanya. Kul huwallahu wahid atau kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Hanya dia semata-mata yang wujud. Ini yang mesti dipahami. Sebab kalau ada yang lain selain Allah, maka disitulah selalu kita mengatakan Allah itu laisa kamislihi syai'un. Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Kalau dia masih mengatakan Allah itu laisa kamislihi mukhalafatul lil hawadis, berarti hatinya ini masih memandang bahwa masih ada rupa yang lain selain Allah. Kalau dia masih memandang ada rupa yang lain selain Allah, maka disitulah dia mengatakan jangan diserupakan Allah dengan rupa yang lain. Berarti ada dua wujud tuh Bapak Ibu. Padahal tadi dikatakan Allah itu cuma wujud satu-satunya. Kalau Allah itu wujud satu-satunya, tidak ada wujud yang lain selain daripada Allah, maka sesuatu yang lain, rupa yang lain, itu bentuk lain daripada rupa dirinya. Kalaulah sesuatu itu, yang lain itu bentuk lain daripada rupa dirinya Allah, itu makna yang sebenarnya, jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Bagaimana mungkin kita akan menyandingkan Allah, menyerupakan Allah dengan sesuatu, padahal sesuatu nggak pernah ada. Kalau sesuatu itu tidak pernah ada, maka siapa sebenarnya sesuatu itu? Sesuatu yang kita pandang itu bentuk lain daripada rupa diri Allah. Disitulah letaknya Allah mengatakan melalui nabinya, Allah itu bertahwil. Allah itu bertajalli. Nah, bahasa tauhidnya. Allah itu nyata, Allah itu zahir. Waja'alu lahu min ibadihi juz'an. Sesungguhnya dirimu itu bagian daripada rupa diriku. Kenapa dikatakan sesuatu itu adalah bagian daripada rupa dirinya? Karena sesuatu itu, rupa yang lain itu,
itu sebenarnya wujud dirinya sendiri. Tak ada wujud yang lain. Itu mengesahkannya Bapak Ibu. Makanya dikatakan mengesahkan Allah itu jangan terpandang rupa yang lain. Jangan terpandang wujud yang lain. Kalau masih terpandang wujud yang lain, masih terlihat rupa yang lain, berarti sudah ada dua wujud. Padahal Allah itu esa. Kalau dia esa, maka dia sajalah yang terpandang dan terlihat. Nah, Ustaz bawa Bapak Ibu berpikir, ini contoh yang sudah sering Ustaz sampaikan. Yang ke-101 saya sampaikan nih. Nih, ini piring Bapak Ibu. Piring. Di dalam piring ini kita isi namanya permen. Permen Bapak Ibu. Permen. Itu permen kan? Nah, kalaulah di dalam piring itu kita isi permen, pertanyaan Ustadz, bisakah Bapak Ibu melihat sesuatu selain permen di dalam piring ini? Apa sebabnya Bapak Ibu tidak bisa melihat sesuatu selain permen di dalam piring ini Bapak Ibu? Karena yang ada di dalam piring itu permen. Kalaulah yang ada di dalam piring itu permen, satu-satunya permen, tentu Bapak Ibu tidak bisa melihat namanya kacang di dalamnya. Ya. Tidak bisa Bapak Ibu melihat di dalamnya salah lauk namanya. Ya. Salah itu, lauknya yang salah, makanya salah lauk. Salah ikan, nggak ada salah ikan, salah lauk namanya. Ya. Nah. Tak mungkin Bapak Ibu menemui duku di dalamnya, langsek di dalamnya, rambai di dalamnya. Karena yang ada di dalam piring ini hanya permen satu-satunya. Tidak ada duanya. Ini mengantarkan paham Bapak Ibu ya. Kemana pahamnya sebenarnya ini yang saya antarkan? Allah itu kan ahad tadi kan? Ahad apa artinya? Esa, satu-satunya. Nah, lihat. Kalaulah Allah itu ahad esa satu-satunya, sekarang esanya Allah sudah meliputi sisi alam. Apa ayatnya tuh? Dewi, apa ayatnya? Pasti lupa tuh. Bulia? Pasti lupa tuh. Bu Gina? Lupa aku. Ibu? Oh, salah benar lah tuh dah. Sampai apa ayatnya? Apa artinya itu? Allah nur meliputi langit dan bumi. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah Allah cuma yang wujud meliputi sesuatu. Kalaulah Allah itu esah tunggal, tunggal esanya Allah sudah meliputi sesuatu. Pertanyaan Ustadz, bisakah Bapak Ibu melihat sesuatu selain Allah pada sisi alam ini? Kenapa Bapak Ibu tidak bisa melihat sesuatu selain Allah pada sisi alam? Karena Allah cuma yang kalau Allah cuma yang ada, maka yang terlihat siapa? Yang terlihat hanya Allah. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Karena aku sudah meliputi segala sesuatu, karena aku cuma satu-satunya, kemanapun kamu menghadap, yang terpandang aku, Tuhan. Karena aku cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, yang terpandang hanya Allah, maka sisi alam ini, inilah yang Ustadz katakan bentuk lain daripada rupa wujud dirinya. Itu bahasa kias namanya. Makna sebenarnya, bahwa bentuk lain daripada rupa wujud dirinya dalam bahasa hakikatnya, nah ini dalam bahasa hakikat Bapak Ibu, bentuk lain daripada rupa dirinya itu, inilah yang disebut namanya wujudullah. Anda sering nih Bapak Ibu dengar nih kan? Atau juga disebut namanya dengan ainullah. Ini dalam bahasa hakikat. Kalau dalam bahasa torikat, nah ini torikat.
Sisi alam ini apa namanya? Mir'atillah. Apa artinya mir'atillah tuh? Cermin untuk memandang rupanya Allah. Ini cermin Allah namanya nih. Apa hadisnya tuh? Kalau Bapak Ibu ini cermin Allah, tempat memandang rupanya Allah. Apa Pak Faisal? Pak Son? Jamal? Pak Endra? Lupa aku. Pak Imam? Lupa. Pak Abdul? Tak ingat. Pak Haji? Sama tidak ingat. Pak Ripai? Sama juga. Sama ingat atau sama tidak ingat? Sama tidak ingat. Ibu Lia? Sama tidak ingat. Gina? Lupa. Ibu? Lupa juga. Ibu-ibu? Kata Allah, khalaqal insan ala suratir rahman. Khalaqal insan ala suratir rahman. Wa khalaqo Adam kasuratihi. Memangnya bertahun-tahun Bapak Ibu menghafal nih? Udah berapa kalender Bapak Ibu ngaji ini dah? Jamal udah berapa kalender mal? Pak Son udah berapa kalender yang ngaji ini? 4 tahun. 11 tahun. Menghafal nih 11 tahun. Khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan insan itu sesuai dengan gambaran rupa ar-Rahman Allah tuh. Wa khalaqu Adam kasuratihi, dan dijadikan Adam itu juga gambaran rupa dirinya. Maka dikatakanlah insan atau Adam sebutannya itu disebut namanya cermin Allah, tempat memandang rupanya Allah. Maka Adam itu maknanya, Adam apa maknanya? Tiada. Kalau Adam itu maknanya tiada, lalu siapa yang ada? Kalau Allah yang ada, siapa sebenarnya Adam itu? Itu yang rupanya diri Allah. Allah tuh. Di situ ada penegasannya yang dikatakan Allah, al-insanu sirri wa ana sirahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya. Maksudnya, aku yang insan itu. Insan itu, itulah wujud nyatanya rupaku. Apa sebabnya? Dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu itulah bentuk rupa daripada diriku yang lain. Memahaminya tuh. Kalau nggak paham Bapak Ibu, Ustadz ganti bahasanya. Kalau orang mengatakan diri Bapak Ibu ini orang, maka orangnya diri Bapak Ibu bukanlah wujud nyatanya diri Bapak Ibu. Kalau manusia mengatakan Bapak Ibu manusia, maka manusianya Bapak Ibu bukanlah wujud nyatanya diri Bapak Ibu. Kalau insan mengatakan Bapak Ibu insan, maka insannya Bapak Ibu bukanlah wujud nyatanya diri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya diri, maka diri Bapak Ibu bukanlah wujud nyatanya diri Bapak Ibu. Pertanyaannya, kalaulah diri Bapak Ibu bukanlah wujud diri Bapak Ibu, kalaulah insan bukanlah wujud nyatanya diri Bapak Ibu, kalaulah manusia bukanlah wujud nyatanya diri Bapak Ibu, kalaulah orang bukanlah wujud nyatanya diri Bapak Ibu, siapa sebenarnya orang, manusia, insan dan diri itu? Itu tiada lain adalah dirinya Allah. Itu. Maka disitulah Ustaz katakan tadi, secara bahasa torikatnya, bahwa manusia, orang, dan insan itu bentuk lain daripada cerminan memandang rupa diriku. Bahasa hakikatnya, orang, insan, manusia, dan diri itu yang katakan wujud memandang akan rupa diriku. Nyatanya aku. Hakikat di balik itu semua secara ma'rifat, apa yang kamu pandang pada orang, apa yang kamu pandang pada manusia, apa yang kamu pandang pada insan, apa yang kamu pandang pada alam, itu sebenarnya tiada lain adalah aku.
aku, kata Allah. Yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menciptakan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan alam yang jadi alam. Yang menjadikan sesuatu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan nur itu yang jadi nur. Yang menjadikan Muhammad itu yang jadi Muhammad. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadikan orang itu yang jadi orang. Yang menjadikan manusia itu yang jadi manusia. Yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Apa sebabnya? Karena nggak ada yang lain selain pada dirinya. Maka dalam penyampaian bahasa hakikat, bukan menciptakan dan bukan menjadikan. Kalau dalam bahasa hakikatnya tidak ada bahasa menciptakan dan tidak ada pula bahasa menjadikan, maka sekalian alam ini, apapun sebutannya, alamkah, sesuatukah, orangkah, manusiakah, insankah, dirikah, semuanya itu dalam bahasa hakikat tajalli min tajaliyatillah. Semuanya ini adalah tajalli Tuhan. Tajalli Tuhan itu inilah sebenarnya penampakan dirinya. Kenyataan dirinya. Bahasa kerennya apa tuh? Manifestasi dirinya. Ya gitu gina. Atau Ustaz yang salah nyebutnya? Nggak benar ya? Coba yang benarnya gimana nanti Ustaz tersiru lidah Ustaz apa namanya? Benar yang apa Ustaz sampaikan, diakui oleh gina. Manifestasi daripada dirinya, pancaran dirinya, bagian dirinya, tajalli dirinya. Maka tidak ada bahasa menciptakan dan bahasa menjadikan. Bahasa menciptakan dan menjadikan itu Pak Haji itu bahasa syariat. Ada yang menciptakan, ada yang diciptakan. Padahal yang menciptakan dengan yang diciptakan satu saja. Kalau satu berarti adalah menciptakan dengan yang diciptakan, disebut bahasanya dua yang tiada berpisah. Dua yang tiada bercerai. Hakikat dua yang tiada berpisah dan bercerai itu hakikatnya satu. Allah lah itu semata-mata. Ini yang disebut namanya tauhid murni. Tauhid murni. Tauhid itu sebenarnya udah murni Bapak Ibu. Ya? Kenapa disebut murni lagi? Ini adalah penekanannya tauhidnya. Supaya benar-benar tak terpandang yang lain lagi. Jangan terpandang juga yang lain. Hanya Allah sajalah semata-mata yang mesti dipandang. Kalau masih ada yang lain yang terpandang, berarti Allah itu belum murni dalam pandangan dirinya. Masih ada yang lain selain Allah. Artinya dua wujud itu. Makanya dikatakan tauhid murni itu hanya Allah satu-satunya. Jangan terpandang yang lain. Kalau bahasa umumnya Allah segala-galanya dan segala-galanya, itulah wujud nyatanya Allah itu. Itu di dalam i'tiqad hati. Kalimat itu mestinya mendudukkan pahamnya dalam pandangan suara hati. Tidak boleh dizohirkan. Kenapa Ustaz zohirkan? Supaya Bapak Ibu paham dan mengerti hanya Allah saja yang ada. Kalau Allah saja yang ada itu bahasanya Allah segala-galanya dan segala-galanya itulah wujud nyatanya Allah. Namun sebenarnya kalimat itu tidak boleh dilafazkan dengan lisan. Cukup di hati. Disitulah rahasianya orang makrifat itu. Kata Nabi, rahasianya orang makrifat, man arafallahu kala nisanahu. Man arafallahu kala, siapa yang sudah mengenal Allah.